Kalau kita ngomongin soal investasi, apa sih yang pertama kali kepikiran sebagai musuh terbesarnya? Mungkin pasar yang naik turun ya? Atau inflasi yang nggak ada habisnya? Gimana kalau saya bilang, musuh yang paling berbahaya itu justru ada di dalam kepala kita sendiri? Oke, coba deh kita resapi kalimat ini. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi loh ya. Ini tuh kebenaran pahit yang didukung oleh riset bertahun-tahun. Dan, percaya atau enggak, inilah akar dari hampir semua kesalahan fatal yang dilakukan oleh para investor. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya pikiran kita malah jadi musuh? Kok bisa sih pikiran kita malah menyabotase uang kita sendiri? Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana sistem di otak kita yang niatnya baik buat melindungi kita dari bahaya, malah jadi bumerang pas urusannya sama duit. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Mari kita bongkar dulu satu mitos terbesar. Siapa sih musuh sejati kita dalam dunia investasi? Jadi gini, dulu tuh teori ekonomi klasik selalu bilang kalau kita sebagai investor itu adalah makhluk yang super rasional. Kayak robot gitu, semua dihitung pakai logika. Tapi kenyataannya gimana? Ya kita ini manusia kan, keputusan kita buat beli atau jual itu sering banget lebih dipengaruhi sama deg-degan di dada, bukan cuma angka-angka yang ada di layar. Oke, sekarang ayo kita coba ngintip sedikit ke dalam kepala kita. Kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak pas kita lagi dihadapkan sama keputusan finansial yang bikin stres? Nah, ternyata ada loh ilmunya sendiri yang ngebahas ini, namanya behavioral finance. Gampangnya gini deh, ilmu ini membuktikan kalau kita tuh nggak serasional yang kita kira. Kita sering banget dikendalikan sama software mental bawaan, semacam setelan pabrik dari zaman purwa yang udah terpasang di otak kita. Dan software ini punya dua driver utama, rasa takut dan keserakahan. Coba deh lihat. Rasa takut itu yang bisikin kita buat jual. Jual sekarang, pas harga lagi anjlok-anjloknya. Akhirnya, kita malah ngunci kerugian. Nah, di sisi lain ada keserakahan. Ini yang bikin kita FOMO, terus beli pas harga lagi di puncak-puncaknya. Nggak lama longsor. Polanya selalu sama kan? Beli di pucuk, jual di dasar jurang. Nah, dua emosi ini, takut dan serakah, itu nggak muncul secara acak. Mereka ini menciptakan sebuah siklus yang jujur aja gampang banget ditebak. Kayak roller coaster emosi gitu. Dan sayangnya, roller coaster ini ujung-ujungnya selalu membawa kita kembali ke titik yang sama. Rugi. Pernah ngerasain siklus ini? Kalau iya, tenang, Anda gak sendirian kok. Ini tuh jebakan klasik yang makan banyak korban setiap hari. Dimulai dari optimisme, wah pasar lagi bagus nih. Terus jadi euforia, gila ini saatnya borong. Akhirnya kita beli banyak pas harga udah tinggi. Pasar berbalik arah. Muncul deh rasa takut, terus jadi panik, dan akhirnya kita jual semua aset kita dengan harga diskon besar. Dan masalahnya tuh nggak cuma emosi doang. Otak kita ini penuh sama yang namanya bias, atau jalan pintas mental yang seringnya malah bikin kita nyasar. Contohnya, mentalitas ikut-ikutan, atau rasa terlalu percaya diri, ngerasa lebih jago dari investor profesional. Terus ada juga tuh rasa takut kehilangan yang lebih besar daripada rasa senang dapat untung. Ini semua adalah jebakan mental yang udah terprogram di kepala kita. Oke, cukup ya ngomongin yang serem-serem. Kita udah kenalan sama musuhnya. Kabar super baiknya adalah musuh ini bisa dikalahkan. Nah, sekarang kita bahas strateginya. Gimana caranya kita ngambil alih kendali dari pikiran kita sendiri? Ini dia rencana simpelnya. Pertama, buat rencana investasi jangka panjang yang jelas. Kedua, yang paling susah, latih disiplin buat patuh sama rencana itu. Ketiga, jangan ikut-ikutan orang lain. Dan keempat, fokus ke tujuan jangka panjang, abaikan gosip pasar harian. Jadi intinya apa? Kuncinya itu bukan jadi peramal pasar, tapi punya sistem yang kuat. Anggap aja rencana investasi itu kayak jangkar kapal di tengah badai. Nah, disiplin itu adalah kekuatan buat nggak ngelepasin jangkar itu. Nggak peduli segede apa ombaknya. Dan ini bukan cuma kata-kata motivasi ya, ini data. Banyak banget studi yang membuktikan hal yang sama. Strategi investasi yang mungkin kelihatan ngebosenin, tapi disiplin, itu hasilnya secara konsisten ngalahin strategi jenius yang coba-coba tebak pasar. Ingat ya, dalam investasi, konsistensi itu jauh lebih penting daripada intensitas. Baiklah, kita sampai di bagian terakhir. Di sini, kita akan rangkum semuanya jadi satu pola pikir. Sebuah mindset yang kalau benar-benar kita pegang, bisa mengubah total cara kita melihat dunia investasi. Coba dengerin fakta yang satu ini, karena ini bener-bener wow. Ternyata, rata-rata investor individu itu dapat imbal hasil jauh lebih rendah daripada kinerja pasar secara umum. Kebayang nggak?
mereka bakal lebih untung kalau mereka diam aja dan nggak ngapa-ngapain. Pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya, ya karena psikologi mereka sendiri. Penyebabnya bukan karena mereka salah pilih saham atau reksadana. Bukan. Penyebab utamanya adalah perilaku mereka. Mereka terus-terusan mengulangi siklus yang sama. Beli di puncak karena serakah, jual di lembah karena panik. Semua didorong emosi, bukan rencana. Nah, inilah inti dari semua pembahasan kita. Jadi, coba deh kita renungkan ini baik-baik. Ternyata, dalam investasi, mengalahkan diri sendiri itu jauh lebih susah daripada ngalahin pasar. Pertarungan terberat kita sebagai investor itu bukan melawan indeks saham, tapi melawan diri kita sendiri yang kita lihat di cermin setiap pagi. Kalau kita bisa menaklukkan musuh yang satu itu, kita udah menang. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Sebenarnya, mana yang lebih sulit? Memahami pergerakan pasar yang rumit atau mengendalikan pikiran kita sendiri? Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan kemana fokus energi Anda seharusnya diarahkan.